selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ellen Marantika. Saya berasal dari Universitas Kristen Maluku, Indonesia, jurusan Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas A dengan NPM 1211-4201-210044. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk melakukan sekresi, memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Sistem endokrin terbagi menjadi beberapa kelenjar endokrin. Jika dalam satu kesatuan disebut dengan sistem endokrin, jadi sistem endokrin merupakan gabungan dari beberapa kelenjar endokrin. Kelenjar terdiri dari dua tipe, yaitu endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah. Kelenjar endokrin terdapat pada pulau Langhans, kelenjar gonad atau ovarium dan testis, kelenjar adrenal, hipofisis, tiroid, dan patriroid. Sedangkan kelenjar eksokrin melepas sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit dan organ lainnya. Beberapa fungsi eksokrin adalah mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu, mengatur oksidasi, mempengaruhi metabolisme lemak, vitamin, dan mineral. Di dalam tubuh manusia terdapat 6 kelenjar endokrin yang masing-masing berperan dalam menghasilkan hormon-hormon tertentu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kelenjar-kelenjar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis yaitu kelenjar yang letaknya pada dasar otak dan memproduksi banyak hormon yang penting untuk tubuh. Kelenjar hipofisis ini biasanya dinamakan dengan Master of Gold atau kelenjar pengendali. Hal tersebut karena kelenjar ini mempunyai fungsi yang sangat penting. Kelenjar ini berukuran sekitar 1,25 cm dengan berat 0,5 gram. Fungsi kelenjar hipofisis sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan hormon pertumbuhan. Yang kedua, mengatur sistem endokrin. Yang ketiga, menghasilkan hormon yang berpengaruh terhadap fungsi otot dan ginjal. Yang keempat, menghasilkan hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain. Yang kelima, sebagai penyimpanan hormon yang dihasilkan hipotalamus. Struktur anatomi bagian kelenjar hipofisis. Berdasarkan struktur dan fungsional, kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 bagian, yakni anterior, intermediati, dan posterior. Tetapi karena bagian intermediati sangat kecil dan mempunyai sedikit fungsi, kali ini saya akan menjelaskan 2 bagian kelenjar hipofisis, yakni yang pertama adenohipofisis. Adenohipofisis atau hipofisis anterior tersusun atas banyak jaringan apiter kelenjar. Bersama dengan hipofisis alamus, hipofisis anterior mempunyai sistem neurodokrin yang terdiri dari kumpulan neuron-neuron sketerior yang badan selnya berada di antara 2 kelompok di hipotalamus, yaitu nukleus supracortica dan nukleus prefrontal. Yang pertama, neurohipofisis. Yang kedua, neurohipofisis atau hipofisis posterior adalah bagian dari sekelompok sel kelenjar antara pembuluh darah kapiler yang luas. Yang ketiga, neurohipofisis bersihkan banyak akson saraf dari hipotalamus. Ada 2 bagian utama neurohipofisis, yaitu
Lanjutannya, yang pertama itu Parneforsa. Ini adalah bagian belakang neurohipofisis, tempat penyimpan oksigen dan verporsin. Yang kedua, pars infundibular atau infundibulum adalah bagian tempat berhubungnya kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher atau bagian depan kerongkongan, tepat di bawah cartilago cricoid antara fascia coli media dan fascia prevertebralis. Dalam ruang yang sama juga terletak trakea, esophagus, pembuluh darah besar, dan saraf. Kelenjar tiroid terletak pada trakea dan melingkar 2/3 sampai 3/4 lingkaran. Keempat, kelenjar paratiroid umumnya terletak pada permukaan belakang kelenjar tiroid. Pada orang dewasa, berat tiroid kira-kira 18 gram. Terdapat dua lobus kanan dan kiri yang dibatasi oleh ischum. Masing-masing lobus memiliki ketebalan 2 cm dan lebar 2,5 cm dan panjang 4 cm. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid utama yaitu tiroksin T4 atau tetralotironin. Kelenjar tiroid adalah polipeptida yang menurunkan kadar kalsium serum dengan menghambat reabsorpsi kalsium dan tulang. Kelenjar ini menghasilkan dua bentuk hormon sebagai berikut. Lanjut, hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, mengatur aktivitas saraf, dan juga mengatur metabolisme organik. Hormon tironin fungsinya sama dengan hormon tioksin. Fungsi hormon tiroid adalah antara lain mengatur laju metabolisme tubuh, pertumbuhan testis, saraf, dan tulang, mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin, menambah kekuatan konsentrasi otot dan irama jantung, merangsang membentuknya sel darah merah, mempengaruhi kekuatan dan ritme pernapasan sebagai kompensasi tubuh terhadap kebutuhan oksigen akibat metabolisme dan antagonis insulin. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid dalam berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon parahormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga mengatur metabolisme fosfor. Kelenjar paratiroid tumbuh di dalam endodrem, menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid yang berjumlah 4 buah, terdiri dari chief scales dan occipitال scales. Kelenjar paratiroid mensintesa dan mengeluarkan hormon paratiroid. Sintesis PTH dikendalikan oleh kadar kalsium dalam plasma. Sistem PTH dihambat apabila kadar kalsium rendah. PTH bekerja pada 3 sasaran utama dalam pengendalian homeostatis kalsium, yaitu di ginjal, tulang, dan usus. Di dalam ginjal, PTH meningkatkan reabsorpsi kalsium. Pada tulang, PTH merangsang aktivitas osteoplastik, sedangkan di usus PTH meningkatkan absorpsi kalsium. Yang keempat, kelenjar anak ginjal atau adrenal suprarenal. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas kedua ginjal. Kelenjar suprarenal atau kelenjar anak ginjal menempel pada ginjal, terdiri dari dua lapis yaitu bagian korteks dan medula. Korteks adrenal mensintesis 3 hormon, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mineral kortikoid atau aldosteron, berfungsi untuk mengatur keseimbangan elektrolit dengan meningkatkan retensi natrium dan ekresi kalsium, membantu dalam mempertahankan darah normal dan curah jantung. Yang kedua, glukortikoid, berfungsi dalam metabolisme glukosa atau glukosaneogenesis, yang meningkat kadar glukosa darah, metabolisme cairan dan elektrolit, inflamasi dan imunitas terhadap stresor. Yang ketiga,
androgen atau hormon seks. Kelebihan pelepasan androgen mengakibatkan verisme atau penampilan sifat laki-laki secara fisik dan mental pada wanita. Dan kelebihan pelepasan estrogen mengakibatkan ginekomati dan retensi natrium dan air. Sedangkan medula berfungsi untuk menghasilkan dua hormon sebagai berikut. Hormon adrenal yang berperan dalam segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fisiologi manusia, seperti meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kecepatan pernapasan, dan penjempitan pembuluh darah manusia. Yang kedua, hormon noradrenal yang berfungsi adalah kebaikan dari hormon adrenal. Fungsi kelenjar anak ginjal mensekresikan berbagai hormon yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh, mengatur kadar natrium dan keseimbangan cairan tubuh melalui hormon mineral oktotidokoid, meningkatkan glukosa dalam darah dan mengurangi inflamasi melalui hormon glukokortikoid. Lanjut, membantu perkembangan organ seksual dan pembentukan ciri seksual melalui hormon gonadotropin, mengatur denyut jantung, laju pernapasan, ukuran pupil, tekanan darah, beberapa hal lain berhubungan dengan saraf simpatis melalui hormon epinefrin dan norepinefrin. Kelima, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terdiri dari retroperitoneal, rongga abdomen atas dan terbentang horizontal dari cincin dua kanal kalian. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebar 2,5-5 cm. Mendapat asupan dari arteri masterica superior dan splenincus. Kelenjar pankreas berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Fungsi endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan zat tertentu ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Fungsi eksokrin. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang dialihkan ke saluran cerna. Lanjut, enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing, yaitu enzim lipase untuk menguraikan lemak, enzim protase termasuk kemotripsin dan tripsin untuk pencernaan protein menjadi asam amino, enzim amilase untuk menguraikan karbohidrat menjadi gula darah atau glukosa. Yang keenam, kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Kelenjar gonad terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu pertama. Keaktifan kelenjar gonad terjadi pada masa pubertas dengan meningkatnya sekresi gonadotropin atau FSH dan LH. Kelenjar ini disebut juga dengan kelenjar reproduksi karena produknya yang berhubungan dengan alat reproduksi pada manusia. Kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan wanita. Jika pada pria terdapat di testis dan wanita terdapat di ovarium. Testis terdiri dari dua buah dalam skrotum. Testis mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, testis menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan sel telur atau ovum yang setiap bulannya masa ovulasi siap dibuahi sperma.